Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Firdaus, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan yang melimpah atau tidak? Sertakan alasan dan sumbernya. Baik, saya jawab. Potensi sumber daya alam Indonesia: hutan. Kekayaan hutan Indonesia salah satu terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2011 hutan Indonesia sekitar 99,6 juta hektar. Indonesia menjadi salah satu pengekspor hasil hutan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Jepang, karena luas hutan di setiap negara beragam dan tidak semua negara punya sumber daya hasil hutan yang cukup. Kemudian sumbernya adalah hutan di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan konversi, dan hutan lindung. Yang pertama itu ada hutan produksi. Yang dimaksud dengan hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan produksi mencapai 69,4 juta hektar. Dan semuanya itu milik BUMN dan swasta melalui hak pengusahaan hutan. Kemudian yang kedua adalah hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Indonesia telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi dalam bentuk Taman Nasional Suaka Marga Satwa. Kemudian yang terakhir itu ada hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, serta mencegah intruksi laut, memelihara kesuburan tanah. Kemudian ada juga tambang, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Karena penghasil minyak bumi meliputi yaitu daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Delta Mahakam atau Kalimantan Timur ya. Kemudian ada gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja pembentuknya berupa gas. Gas alam dapat pula diubah menjadi bentuk minyak bumi yang cair, yang disebut sebagai liquefied natural gas. Kemudian ada batu bara. Batu bara merupakan salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui juga. Batu bara itu terbentuk dari hasil tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Dalam Outlook Energi Indonesia 2019, pada total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 mtoe, sebesar 64% atau 261 mtoe dari total produksi tersebut. Kemudian diekspor terutama batu bara dan LNG.
Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produksi BBM sebesar 43,2 mtoe serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor produksi. Potensi energi baru dan energi terbarukan Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia energi primer tersebut total potensi energi terbarukan berkisar 442 GW digunakan untuk pembangkit listrik serta BBN. Sedangkan BBN dan biogas sebesar 200.000 bph digunakan untuk keperluan bahan bakar dan sektor transportasi rumah tangga, komersial, dan industri. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 80.000 km, di mana 2/3 wilayah kedaulatan berupa perairan laut. Sumber kekayaan yang tergandung di lautan sangat melimpah sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kemudian soal yang kedua adalah menurut pendapat Anda, deplesi dan kelangkaan sumber daya Indonesia hayati dan non-hayati. Deplesi sendiri merupakan suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran di mana kepunahan sumber daya alam disebarkan kapitalis dan kelompok miskin. Adanya deplesi sendiri menyebabkan adanya kemudian penyebab kelangkaan sumber daya alam. Perbedaan letak geografis yang dimaksud adalah sumber daya alam tambang ada wilayah A tetapi di wilayah B sumber daya tambang tidak ada atau sangat minim sehingga mengalami kelangkaan. Penyebab kelangkaan pertumbuhan penduduk yang pesat. Apabila pertumbuhan penduduk 2 kali lebih cepat, maka kebutuhan akan sumber daya alam juga meningkat. Namun, kenyataannya sumber daya alam yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak terbatas. Kemudian kemampuan produksi yang terbatas. Keterbatasan produksi akan suatu barang menyebabkan kelangkaan terhadap suatu barang. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, sehingga untuk negara-negara maju dengan perkembangan teknologi pesat bisa mengolah sumber daya alam dengan lebih cepat pula. Tetapi jika tidak teknologi, maka kemampuan produksi menurun dan akhirnya terjadi kelangkaan. Oleh karenanya, bencana alam memang salah satu faktor kelangkaan sumber daya alam yang di luar kekuatan manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam yang sering kali menyebabkan kelangkaan untuk barang dan jasa tertentu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah pendapat Anda tentang bagaimana eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dengan alasan pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya alam harus selaras, selasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk membangun ekonomi menurut saya kurang tepat karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Walaupun di sisi lain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi menjadikan perlunya upaya untuk menuju industri ramah lingkungan atau yang dikenal dengan industri hijau.
Pertanyaan keempat adalah apa yang kalian ketahui tentang konservasi? Tentang zona yang pertanyaan keempat adalah apa yang kalian ketahui tentang konservasi? Konservasi merupakan pelestarian atau perlindungan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah supaya pemanfaatannya dapat lebih optimal, baik sumber daya alam yang terbarukan atau yang tidak. Apalagi mengingat sumber daya tambang yang sulit tidak bisa diperbarui dan alternatifnya yang minim mengakibatkan perlu adanya konservasi pada sumber daya tersebut. Contohnya adalah pada Junan di mana di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu lumbung energi dan pariwisata nasional. Pertanyaannya yang senantiasa mendasari setiap aspek pemanfaatan suatu potensi daerah, lebih khusus di sini adalah potensi sumber daya energi dan mineral. Peran Pemkab Bojonegoro dalam membangun perekonomian daerah yaitu peningkatan kualitas hidup, mengefektifkan dan meningkatkan pelayanan publik dan memungkinkan mempersiapkan tata laksana pemerintahan. Bojonegoro di bawah kepemimpinan Suyoto contoh dari berhasilnya pemerintah daerah bagi daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya guna sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan hak penguasaan oleh negara. Hal itu kemudian harus diwujudkan dalam arah kebijakan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan keempat adalah apa yang kalian ketahui tentang konservasi? Konservasi merupakan pelestarian atau perlindungan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah supaya pemanfaatannya dapat lebih optimal, baik sumber daya alam yang terbarukan atau yang tidak. Apalagi mengingat sumber daya tambang yang sulit tidak bisa diperbarui dan alternatifnya yang minim mengakibatkan perlu adanya konservasi pada sumber daya tersebut. Contohnya adalah pada Junan di mana di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu lumbung energi dan pariwisata nasional. Pertanyaannya yang senantiasa mendasari setiap aspek pemanfaatan suatu potensi daerah, lebih khusus di sini adalah potensi sumber daya energi dan mineral. Peran Pemkab Bojonegoro dalam membangun perekonomian daerah yaitu peningkatan kualitas hidup, mengefektifkan dan meningkatkan pelayanan publik dan memungkinkan mempersiapkan tata laksana pemerintahan. Bojonegoro di bawah kepemimpinan Suyoto contoh dari berhasilnya pemerintah daerah bagi daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya guna sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan hak penguasaan oleh negara. Hal itu kemudian harus diwujudkan dalam arah kebijakan peraturan perundang-undangan.